Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazimatul Mufidah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pragmatik. Yang pertama ada konsep utama, yaitu pengertian pragmatik. Kemudian ada tindak tutur, dan yang ketiga ada konteks tuturan. Pengertian pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur makna bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Pada hakikatnya, pragmatik sama dengan semantik, sama-sama membahas tentang makna. Perbedaannya hanya terletak pada arah kajiannya. Semantik mengkaji secara internal tentang ujaran dan makna, sedangkan pragmatik mengkaji secara eksternal, yaitu tentang ujaran, makna ujaran, konteks, atau tuturan. Kemudian, tindak tutur. Pengertian tindak tutur itu terikat konteks, dalam arti ada peran partisipan pada siapa tuturan itu dialamatkan, disapakan, diperdengarkan, dan dimaksudkan. Oleh karena itu, peran antar persona dalam setiap tindak tutur memiliki muatan awal, isi, dan akhir sebagai suatu piranti episode. Tindak tutur dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada representatif atau disebut juga asertif, yaitu tindak tutur yang mengingat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya, misalnya mengatakan, melaporkan, dan menyebutkan. Kemudian yang kedua ada direktif, yaitu tentang tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebut dalam tuturan itu. Contohnya menyuruh, menuntut, menyarankan, memohon, dan menantang. Kemudian yang ketiga ada ekspresif, yaitu tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan dalam tuturan itu. Misalnya memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, dan menyentak. Kemudian yang keempat ada komisitif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Misalnya berjanji, bersumpah, dan mengancam. Kemudian yang terakhir ada deklarasi, yaitu tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal, status, keadaan, dan sebagainya yang baru. Misalnya, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf. Dilihat dari sudut lain, Cer membedakan tindak tutur ke dalam 2 jenis, yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang langsung menyatakan sesuatu, sedangkan tindak tutur tidak langsung menyatakan apa adanya tetapi menggunakan bentuk tuturan lain. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah ketika seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, lalu anak tersebut berkata kepada ibunya. Yang pertama, "Ibu, tolong belikan saya sepatu baru." Tuturan tersebut adalah jenis tidak langsung. Akan tetapi, jika anak tersebut berkata, "Ibu, bisa tidak saya dibelikan sepatu baru?" Tuturan tersebut adalah jenis tuturan langsung. Tuturan langsung sama halnya tindak tutur lokasi, sedangkan tidak langsung sama halnya dengan tindak tutur ilokusi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tindak tutur bisa menjadi langsung dan bisa juga menjadi tidak langsung, dilihat dari konteksnya. Misalnya ketika seorang anak berkata kepada ibunya, "Apakah ibu saat ini punya uang lebih?" Tuturan itu bisa menjadi tindak tutur langsung jika maksud tuturan si anak hanya sekedar bertanya. Akan tetapi, tuturan tersebut bisa juga menjadi sebuah tuturan tidak langsung jika si anak bermaksud meminta sesuatu kepada ibunya. Konteks tuturan. Rahardi menyatakan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu. Di dalam ilmu pragmatik, bahasa diteliti berdasarkan konteks atau situasi. Oleh karena itu,
Untuk mengetahui keserasian pemakaian bahasa seorang penutur atau lawan tutur diperlukan kajian ilmu pragmatik, khususnya kesantunan berbahasa.